Recep Tayyip Erdogan kepilih lagi jadi Presiden Turki pada Pilpres Turki putaran kedua tanggal 28 Mei 2023 lalu. Dia resmi melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden hingga 3 periode. Erdogan menang dengan mendapatkan 52,14% suara, sedangkan calon presiden lainnya, Kemal Kılıçdaroğlu, mendapatkan 47,86% suara. Erdogan sudah jadi presiden Turki dari tahun 2014, lebih tepatnya 10 Agustus 2014. Erdogan kepilih jadi presiden yang ke-12. Di tahun itu dia berhasil memenangkan 52% suara, ngalahin dua rivalnya. Nah, sebelumnya lagi dia sempat menjabat jadi Perdana Menteri Turki dari tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Dan nantinya Erdogan bakal dilantik tanggal 3 Juni 2023. Berdasarkan keterangan dari juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan, Ömer Çelik, Erdogan mungkin bakal ngumumin susunan kabinet barunya setelah Erdogan udah melakukan pengambilan sumpah. Diperkirakan cuma ada 3 menteri yang bertahan di jabatan mereka masing-masing, diantaranya ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Terlepas dari keberhasilan Erdogan kepilih menjadi Presiden Turki selama 3 periode, Erdogan punya beberapa kontroversi nih di dalam masa jabatannya sebagai presiden. Apa aja sih kontroversinya? Dan selain kontroversi, apa aja nih keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki dari 2014 silam? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Erdogan ternyata pernah dipenjara karena dianggap menyebarkan kebencian agama melalui puisi yang dia buat. Dia sempat bacain puisi yang isinya tuh kayak nyamain masjid sama barak, menara sama bayonet, dan penganut agama dengan tentara. Nah, karena puisinya ini, Erdogan dihukum 10 bulan penjara dan dipecat sebagai wali kota di tahun 1998 lalu. Tapi setelah 4 bulan penjara, Erdogan dibebasin dan tetap lanjut di dunia politik. Terus di tahun 2001, Erdogan ikut bantu pembangunan Partai Keadilan dan Perkembangan dan partainya pun memenangkan pemilihan parlemen di tahun 2002 lalu. Tapi Erdogan dilarang melayani parlemen dan juga nggak boleh jadi Perdana Menteri karena kasus puisi dia sebelumnya itu. Cuman pada Desember 2002 lalu, amandemen konstitusi mencabut larangan terhadap Erdogan dan di tanggal 9 Maret 2003, Erdogan berhasil menang pada pemilihan Perdana Menteri dan diminta membentuk pemerintahan Turki baru oleh Presiden Ahmet Necdet Seher. Selanjutnya, Erdogan pernah memecat Gubernur Bank Sentral Turki beberapa kali yang bikin nilai mata uang lira jadi mendekati posisi terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia udah mecat sekitar 3 orang dalam waktu yang berdekatan. Di bulan Juli 2019, Erdogan mecat Murat Çentikaya karena nggak mau nurunin suku bunga sesuai dengan permintaan Erdogan. Lalu Murat Çentikaya digantiin sama Murat Uysal dan dipecat lagi pada tahun 2021 lalu karena Erdogan yang marah uang lira kembali jatuh. Terus Murat Uysal diganti sama Nasi Akbal, mantan keuangan Turki, dan semenjak itu nilai mata uang Turki anjlok banget. Pada pembukaan perdagangan tanggal 22 Maret 2021, nilai tukar lira merosot lebih dari 16% ke level 8,4 dolar US dan posisi lira berada di level 7,2185 per dolar US pada penutupan perdagangan tanggal 19 Maret 2021. Nasi Akbal pun akhirnya dipecat juga sama Erdogan. Dan nggak ada pernyataan resmi dari Erdogan, tapi pemecatan itu terjadi nggak lama setelah Nasi Akbal naikin suku bunga acuan Bank Sentral. Dalam masa pemerintahan Erdogan, udah ada lebih dari 3.800 orang di Turki yang dijeblosin ke penjara gara-gara menghina Erdogan. Angka itu terus naik sampai 87% sejak 2018 lalu, di mana 2.000-an orang dijatuhin hukuman yang sama sebelumnya. KUHP Turki mengkriminalisasi penghinaan terhadap presiden dan menambah hukuman penjaranya jadi 4 tahun kalau menghinanya itu di ruang publik. Dan karena dalam 4 tahun terakhir sampai 2020 lalu angkanya terus meningkat, organisasi HAM tuh sampai minta pemerintahan Turki buat mengakhiri penuntutan atas tindakan menghina presiden tersebut. Menurut rekan untuk studi Timur Tengah di Dewan Hubungan Luar Negeri Henry Barkey, menganggap sistem peradilan di Turki nih di bawah tekanan yang luar biasa terkait kritikan ke Erdogan. Dan menurutnya masalah yang paling penting itu bahwa peradilan negara ini udah nggak independen lagi, tapi lebih ke ngikutin arahan dari istana presiden. Menurut jurnalis Turki yang diasingkan, Bülent Kenes, pemerintah Turki udah narik garis tipis antara komentar kritis dan hinaan. Kenes sempat didakwa dan dijatuhin hukuman seumur hidup, terus ditambah 15 tahun penjara di Turki setelah dia nulis kolom untuk mengkritik Erdogan pada bulan Juli 2016 lalu. Tapi dia udah berhasil lolos dari hukuman sekarang dan tinggal di Eropa.
Kenes juga bilang kalau 3.831 orang yang dijatuhi hukuman penjara dalam setahun di negara demokratis cuma karena mengkritik presiden itu gak wajar banget. Pada tahun 2019, sebanyak 36.066 orang menjalani penyelidikan kriminal atas dugaan penghinaan Erdogan. Dan dari ribuan orang yang dijatuhin hukuman itu ada salah satu politikus yang dikenal sebagai anggota oposisi Partai Demokrat Rakyat Kurdi, Figen Yüksekdag, yang dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Wah, ini mah beneran dibungkam banget gak sih kalau sampai puluhan ribu orang dipanggil ke polisian cuma gara-gara ngelirik presiden? Jadi semoga aja di Indonesia nggak sampai kejadian kayak gini ya. Erdogan bahkan pernah dikudeta sama militer Turki pada tahun 2016 lalu tapi gagal, dan dari kejadian itu sudah menewaskan sekitar 209 orang termasuk warga sipil dan aparat keamanan, dan sekitar 1.500 orang terluka. Beberapa minggu setelahnya, pemerintah memecat puluhan ribu tentara, polisi, guru, dan pegawai negeri karena dugaan bersimpati dengan pemberontakan dalam upaya menggulingkan Erdogan. Dengan kepilihnya Erdogan selama 3 periode ini juga bikin beberapa tokoh ngasih pendapat nih, kayak Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah Amerika Serikat. Menurut dia ada beberapa faktor yang membuat Erdogan bisa pilih lagi jadi presiden Turki. Yang pertama, Erdogan udah tahu cara memanipulasi sistem karena dia udah berkuasa selama lebih dari 20 tahun. Dia gak mungkin dong kalau dia nggak bisa milih orang-orang dalam ngebentuk panitia pemilu dan lain sebagainya. Kedua, dia juga mengendalikan pers dan menjarain semua orang yang jadi oposisi. Ya, seperti yang tadi sempat aku omongin tentang orang-orang yang penjara karena kritik dia itu ya. Itu udah bisa jadi salah satu bukti bahwa Erdogan punya kekuasaan yang gede banget gitu. Yang bebas banget bisa nge-take down pihak yang nggak ada di pihak dia. Dan ketiga, Erdogan mainin politik identitas. Ia mencoba menggambarkan Turki itu sebagai korban dari LGBTQ propaganda dan imperialis barat gitu, dan juga ngaitin lawan politiknya dengan teror Kurdi. Ya, meskipun banyak kontroversi selama masa pemerintahan Erdogan, ada juga beberapa keberhasilan yang diraih Turki dalam masa Erdogan jadi Perdana Menteri. Seperti pada tahun 2011, angka pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 10% sampai Turki itu dijuluki sebagai macan baru. Saking pesat banget pertumbuhan ekonominya di antara negara-negara anggota G20. Turki juga berhasil melunasi seluruh utang ke Dana Moneter Internasional tahun 2013 yang sebesar 23,5 miliar US dollar, dan untuk pertama kalinya Turki jadi negara bebas hutang di tahun 2019. Selain itu, Turki juga masuk jadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan ke-6 di Eropa. Produk domestik bruto Turki tahun 2013 mencapai 827 miliar US dollar yang berarti naik drastis sekitar dari 231 miliar US dollar di tahun 2002 pas Erdogan pertama menjabat menjadi Perdana Menteri Turki. Dan di bawah kekuasaannya juga, Partai Erdogan mencabut larangan wanita menggunakan jilbab di layanan publik yang udah dikenal setelah kudeta militer di tahun 1980 lalu. Larangan itu akhirnya dicabut untuk wanita di kepolisian, militer, dan peradilan. Erdogan menyatakan dia nggak mau maksain nilai-nilai Islam dan mendukung hak orang Turki untuk mengekspresikan agama secara lebih terbuka. Dari pro kontra di atas, menurut kalian gimana nih? Presiden Turki yang udah lebih dari 20 tahun bertahan megang kekuasaan. Apakah Turki butuh pemimpin baru untuk membenerin sistem yang udah terlalu berpihak terhadap kepresidenan? Atau Erdogan udah cukup pantas dan mampu untuk menjadi pemimpin di Turki? Dan masih cocok gitu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, like dan share juga video ini jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita biar nggak ketinggalan video terbaru dari GeoLife. Aku Mela, pamit dulu ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya.